Halo, saya Romi Putra Radiansyah. Saya mahasiswa Teknik Sipil ITB 2019. Teman-teman saya yang kenal di KSE antara lain adalah Ketua Paguyuban sendiri, yaitu Kak Ical. Lalu yang kedua Habib. Lalu yang ketiga adalah Sanur. Dan mereka adalah teman sedaerah dan teman fakultas saya sendiri. Kegiatan yang telah saya lakukan di KSE selama saya menerima beasiswa adalah yang pertama yaitu saya mengikuti workshop dari PLN dan Protelindo sebagai donatur dari beasiswa KSE. Dan yang ketiga saya mengikuti kegiatan untuk mengajar adik-adik yang sedang berjuang untuk memasuki PTN semester 5 dan semester selanjutnya. Saya memiliki target untuk sedang berusaha menaikkan nilai saya, dan juga saya berusaha untuk meningkatkan skill bahasa Inggris dan komunikasi saya dengan cara mengikuti beberapa UKM baru seperti SEF dan organisasi internasional seperti Share, IGB. Juga saya sudah mendaftar untuk menjadi koordinator materi dari kaderisasi pasif Himpunan Mahasiswa Sipil ITB. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan saya untuk bisa membagi waktu dengan berbagai macam kegiatan lainnya di kehidupan saya. Nah, saya tidak melihat waktu harus dibagi, tapi dalam artian saya harus melihat dari dua aspek dimensi, yaitu prioritas dan urgensi. Dalam artian, dari berbagai kegiatan, mana yang prioritas, dalam artian prioritas adalah mendukung target kamu, target saya sendiri, mana yang perlu saya targetkan dalam hidup saya, dan mana yang sekarang itu adalah paling urgensi. Jika memang tidak harus dikerjakan sekarang dan memang tidak terlalu urgent, bisa sebuah kerjaan untuk dikerjakan di waktu lain. Atau jika sangat diperlukan, kita bisa mendelegasikan sebuah tugas ke teman-teman kita lain. Jadi untuk pembagian waktu, saya masih optimis bahwa saya bisa membagi waktu untuk KSE dan juga kegiatan saya yang lainnya. Menurut saya solusi untuk para beasiswan tingkat akhir yang sering tidak aktif dan sering hilang-hilangan mungkin, menurut saya jika memang itu sudah terlalu sering terjadi, pemotongan ruang beasiswa bagi tingkat akhir menurut saya dipotong saja, dalam artian diminimalkan orang atau mahasiswa yang ada di tingkat akhir dan diprioritaskan bagi mahasiswa yang berada di tingkat awal, mungkin semester 3, 4, 1, dan 2 atau 5 untuk menerima beasiswa. Karena apa? Karena juga dengan tidak hanya menerima uang tentunya, kita juga masih ada waktu untuk berkontribusi lebih terhadap KSE gitu. Dan juga saya melihat bahwa bukan masalah kesibukan atau masalah seberapa banyak kegiatan yang kita ambil, tapi seberapa kita berkomitmen pada apa yang kita ambil. Dalam artian, jika memang para tingkat akhir ini qualified, dalam artian memiliki kualitas yang bagus, pasti dia tidak sembarangan untuk memilih sebuah kegiatan atau hal lainnya. Maka dari itu, solusi kedua yang saya tawarkan adalah untuk melihat lagi dan lebih selektif terhadap orang-orang yang mendaftar beasiswa KSE. Dalam artian, kita harus mengerti siapa orang pantas dan siapa orang hanya main-main saja atau tidak serius dalam mengambil beasiswa ini. Untuk mengikuti kegiatan PKM, Entrepreneur Academy atau Technology for Indonesia, saya belum terlalu tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut sebetulnya, karena saya lebih memilih untuk berkegiatan di himpunan sebetulnya. Dan juga jika masih menjadi beasiswa KSE, saya juga ada kegiatan di KSE, dan menurut saya tidak bisa dipaksakan semua orang harus mengikuti TFI atau juga IE ataupun PKM, karena juga kita tidak bisa memaksakan minat. Jika lo memang anak KSE atau paguyuban KSE berkembang atau memiliki prestasi di tempat lain, toh juga itu menurut saya sebuah sangat prestasi. Dan yang penting adalah dari setiap anak paguyuban KSE memiliki tempat untuk berkembangnya sendiri. Jika memang KSE dirasa bukan tempat yang cocok atau mungkin dirasa bukan tempat yang pas untuk berkembang bagi salah satu beasiswan atau beberapa beasiswan, jadi ya tidak bisa dipaksakan, mereka harus berkembang di tempat lain, mungkin itu memang di kelas atau mungkin memang di himpunan atau UKM.
dan bermacam-macam tempat lainnya. Jadi menurut saya anak ITB memang saya akui sangat pintar dan ambisius, tetapi mereka punya tempat berkembang yang masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan. Jika memang KSE memiliki sebuah wadah, mungkin bisa lebih di floor kan, kita ada kesempatan ini, ada kesempatan itu. Nah, dalam artian menurut saya berkembang dan berprestasi tidak harus melalui PKM, TFI atau IA, tapi juga bisa tempat-tempat lainnya dan juga tidak harus bersertifikasi. Dalam artian kita memiliki karakter yang lebih baik, kita dapat bermanfaat keluarga atau masyarakat langsung tanpa sertifikasi yang jelas. Toh itu juga sebuah prestasi menurut saya. Jadi ya, asal kita bisa berkembang pada individu masing-masing, itu sudah baik. Untuk selanjutnya menjadi salah satu kepala divisi di Paguyuban, saya cukup bersedia jika memang itu saya ditunjuk dan memang itu juga tidak ada orang lain. Kan tetapi mungkin saya belum bisa terlalu full karena juga saya jelas akan mengambil kegiatan di luar Paguyuban KSE. Program yang perlu diadakan di Paguyuban KSE kali ini, saya percaya bahwa sebuah Paguyuban dan seharusnya guyup dan setidaknya saling tahu dan atau saling kenal satu sama lain. Menurut saya untuk diadakan sebuah acara kumpul bersama untuk para beasiswawan baru, untuk saling mengenal dan saling berkoneksi. Dia siapa, dia bisa apa, dia memiliki apa, fakultas apa, dia bisa memiliki spesialisasi di mana. Menurut saya itu sebuah program yang sudah cukup bagus. Tidak harus mengenal Paguyuban KSE di luar ITB juga, tapi dalam artian memiliki koneksi di dalam kampus sendiri. Toh saya kita juga di ITB di mana itu sisinya orang-orang pintar juga sudah sangat cukup. Menurut saya seperti itu. Jadi diadakan sebuah acara bersama, dari dalamnya dulu saling mengenal dan lalu kita bisa keluar untuk berkoneksi seluruh Indonesia. Sebenarnya terima kasih sekali atas apa yang sudah diberikan oleh Paguyuban KSE dan para donatur KSE, sudah memberikan dana dan sudah memberikan wadah untuk saya berkembang. Menurut saya hal yang perlu dilakukan lebih adalah untuk menggait teman-teman yang belum aktif dalam Paguyuban untuk ikut berpartisipasi dan juga untuk ikut mendorong kegiatannya di dalam KSE sendiri. Dan juga untuk yayasan dan KSE secara keseluruhan, karena saya juga baru mengikuti beasiswa ini selama 4 bulan, jadi saya belum mengerti secara keseluruhan apa saja yang ada di KSE, dan saya secara umum sangat berterima kasih telah diterima di beasiswa KSE ini, dan semoga kedepannya bisa mendapat rezeki yang terbaik untuk saya. Terima kasih.